Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian di channel saya Sanusi Channel. Semoga Bapak Ibu semua masih selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita kembali sharing terkait pekerjaan di IRK Madrasah ya. Kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya untuk input pajak ya, input perpajakan di IRKAM ya, baik itu pemotongan maupun pemungutan ya. Oke Bapak Ibu, langsung saja. Tapi baiklah, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan Bapak Ibu, tekan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Silahkan ditekan jempolnya, like, komentar, dan bagikan Bapak Ibu sebanyak-banyaknya ke rekan-rekan kita, semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja kita akan sharing. Tapi saran saya sebelum dilanjutkan Bapak Ibu semua rekan-rekan, saya sarankan sudah membaca Juknis BOS tahun ini ya. Seperti silakan sudah membaca BOS tahun ini juknisnya, dan pastikan sudah memahami terkait perpajakan ya, terutama terkait perpajakan di bab berapa Bapak Ibu? Di bab 7 ya Bapak Ibu sekalian, terkait perpajakan. Nah ini dia Bapak Ibu di bab 7 terkait perpajakan, bagaimana itu, apa saja yang kena pajak, PKP ya, barang kena pajak, kemudian penghasilan kena pajak, pengusaha kena pajak, syarat-syarat kena PPN, PPH juga, itu Bapak Ibu silakan untuk dipahami ya. Bagaimana perbedaan untuk bendahara di madrasah negeri dan madrasah swasta, ini agak berbeda ya, mohon untuk dipahami. Buat bendahara negeri dan swasta ini agak berbeda. Nah ini Bapak Ibu silakan untuk dibaca terlebih dahulu, baru kita akan melanjutkan ya, karena saya tidak akan membahas terkait aturan perpajakan, tapi saya akan membicarakan teknis untuk input di IRKAM ya. Oke Bapak Ibu, saya anggap Bapak Ibu sudah memahami Juknis BOS terutama terkait aturan perpajakan. Kita akan langsung simulasikan ya di IRKAM. Namun sebelumnya baiknya kita lihat terkait pajak Bapak Ibu, karena ini nanti berkaitan dengan teknis di IRKAM. Yang pertama di pajak itu ada istilah pemungutan dan pemotongan ya, pemotongan dan pemungutan. Nah untuk di BOS kita untuk pemungutan ya, kita akan bicara mengenai PPN dan PPH pasal 22 ya, PPH pasal 22. Tapi seperti di Juknis BOS tadi yang sudah saya share tadi, bahwa untuk PPH pasal di 22 itu dikecualikan terkait pada dana BOS, maka kita hapus ya Bapak Ibu. Nah, di BOS ini kita hanya bicara mengenai PPN. PPH pasal 22-nya tidak dikenakan untuk dana BOS. Nah, untuk pemungutan ini direncanakan di awal, berbeda dengan pemotongan ya. Jadi dana untuk PPN itu sudah masuk di rencana kerja ya, sudah masuk di rencana kerja, dan otomatis ketika menginput RKM, dana untuk pembayaran PPN itu sudah termasuk, sudah menambahkan ya, sudah menambahkan rencana kerjanya. Berbeda dengan pemotongan. Untuk pemotongan nanti yang dikenai adalah PPH pasal 21, PPH pasal 23, dan PPH pasal 4. Nah, pemotongan ini mengurangi biaya, mengurangi harga. Jadi tidak termasuk tidak menambahkan terhadap rencana kerjanya ya. Berbeda dengan PPN tadi. PPN itu menambah biaya rencananya, sedangkan PPH itu diambil dari biaya yang sudah direncanakan. Ini berbeda Bapak Ibu. Mohon untuk
dipahami. Makanya nanti untuk aplikasi di IRK-nya, untuk di rencana kerja RKM kita input PPN. Nah, sedangkan untuk PPH nanti kita akan input pada saat realisasi ya. Jadi pada saat menyusun RKM rencana kerja RKM, Bapak Ibu tidak menyusun PPH, tidak menginput PPH. Yang diinput hanya pembelian barang yang atau pembelian atau transaksi yang dikenai PPN. Tadi bisa dicek untuk apa saja syaratnya supaya dikenai PPN ya di Juknispos. Pembeli pada pengusaha PKP ya, pengusaha kena pajak maksimal atau di atas 2 juta bla 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 bla, itu syaratnya ya, mohon untuk dipahami. Ada perbedaan juga untuk bendahara swasta dan negeri ya. Dan jika bukan pengusaha PKP bagaimana, otomatis tidak dikenai pajak, melampirkan surat pernyataannya. Silakan Juknisposnya dibaca. Saya anggap Bapak Ibu sudah membaca Juknispos. Kita akan simulasikan di IRKM-nya ya. Saya akan sudah buat dua transaksi di sini yang ada PPN dan PPH-nya, seolah-olah ya. Saya andaikan di sini ada dua transaksi yang sesuai juknis tadi dengan syarat bla 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 bla, ini dikenakan PPN dan PPH. Satu dikenai PPN dan satu dikenai PPH. Mungkin juga ada yang dikenai PPN plus PPH, tapi karena di pos PPH-nya ada dua-dua dikecualikan, maka tidak ada ya, kenai PPN saja atau PPH saja, baik 21, 23 maupun pasal 4 ya. Oke, di sini ada belanja komputer untuk PPN-nya satu buah 5 juta ya. Kemudian dikenai PPN 10%, total harganya. Nah, ini direncana nanti walaupun harganya 5 juta, tapi direncana kerja KM-nya nanti kita membutuhkan dana sebesar 5.500.000. Untuk direalisasi nanti yang diterimakan 5 juta, ini realisasinya 5 juta, sedangkan 500-nya nanti masuk pajak ya, itu PPN. Berbeda dengan ya untuk PPH Bapak Ibu. PPH misalkan di sini honor kegiatan ya, kegiatan apa saja, karena kalau honor bulanan rutin itu PKP dulu. Tapi kalau PKP itu di madrasah swasta sangat jarang ya dikenai pajak, karena mayoritas bawah 4,5 juta ya per bulan. Oke, honor kegiatan contoh satu ya, saya ambil satu saja, 300.000, total 300. Nah, ini PPH-nya 5%, saya ambil 5% saja, 15.000. Nah, ini untuk direncana sesuai dengan harga tadi 300.000. Tapi nanti 300.000 itu sudah include dengan PPH-nya ya. Nanti yang diterimakan realisasi adalah 285. Kemudian pajak yang 15.000 masuk laporan pajak Bapak Ibu. Jadi demikian untuk perbedaan untuk PPN dan PPH ya. Oke, langsung saja kita masuk di aplikasinya Bapak Ibu. Dari dua transaksi ini kita akan coba input sejak di rencana kerja ya, akun kepala madrasah sampai pada laporan ya, BKU dan buku pembantu pajaknya juga ya. Kita akan coba print out. Oke Bapak Ibu, langsung saja kita login di akun kepala madrasah dan juga akun bendahara ya. Jangan ditiru Bapak Ibu, silakan untuk Bapak Ibu akun bendahara dan kepala madrasah idealnya silahkan diakses oleh orang yang berbeda ya. Kepala madrasahnya, bendaharanya itu sangat bagus sekali. Ini jangan ditiru Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita masuk ke rencana kerja dari akun kepala ya. Ini akun kepala madrasah untuk menyusun rencana kerja dan anggaran. Oke, belanja komputer ya. Pertama, belanja komputer kita akan input dari akun kepala madrasah. Berarti kita masuk, tambahkan ya kegiatannya. Kita pilih standar sarana dan prasarana ya, berarti Bapak Ibu. Kemudian sarana baru kita di beli komputer ya. Oke, digital madrasah ya. Kelompok sasaran siswa, guru.
Di proses ini kita percepat ya Bapak Ibu, karena di video-video saya sebelumnya juga sudah banyak input rencana ya. Oke, waktu Januari sampai Juni kita tahap 1 saja ya. Kita panjangkan waktunya. Kemudian output kegiatan. Oke, kita berhasil menambahkan satu kegiatan. Untuk selanjutnya adalah honor ya, belanja honor. Untuk belanja honor kita tambahkan di kegiatan ujian aja ya Bapak Ibu. Ujian penilaian dan penilaian pendidikan ya, kegiatan ujian, sub kegiatan. Simpan. Oke, dua kegiatan sudah direncanakan di akun kepala madrasah ya. Belanja komputer yang nanti kena PPN dan honor kegiatan ujian tadi yang nanti kena PPH ya. Di area di akun kepala sudah membuat rencana kegiatan. Sekarang tinggal ke akun bendahara madrasah ya. Oke, kita masuk di akun bendahara madrasah untuk input kegiatannya ya, input apa yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan tersebut. Oke, kita akan berbelanja. Nah, tadi belanja komputer ya, di standar sarana dan prasarana ya. Pengadaan sarana baru. Kita pilih untuk pendapatannya APBN tahap 1, pendapatan, komponen biaya di komputer ya. Ternyata banyak sekali dengan kata kunci komputer ya. Nah, ini kita tetapkan harga 5 juta ya. Jadi dengan 5 juta ya. Oke. Laptop ya. Komputernya kita ganti laptop. Akun belanja modal. Nah, ini ternyata untuk menu pajaknya tidak aktif, maka untuk PPN kita langsung inputkan ke harga ya, supaya nanti tidak minus. Kita inputkan ke harga, berarti di sini rencana 5.500.000 ya. Kita edit. Jadi kita langsung harganya diinputkan dengan pakainya Bapak Ibu. Nah, akun belanja memang tidak bisa ya, ini sudah termasuk PPN. 1 unit kita beli di bulan Mei ya Bapak Ibu, kita habiskan di bulan Mei. Dan simpan. Oke, kita langsung input tadi, yang satunya adalah untuk PPH honor ya, honor kegiatan ujian tadi. Belanja komputer sudah, kita ke honor, rencana honor. Tambah APBN pos tahap 1 masih komponen biaya, kita klik honor. Coba ini banyak honor sekali, honor ya. Oke, kita ambil salah satu, misalnya honor panitia ujian ya. Kita tetapkan harga tadi berapa, 300.000 ya.
di rencana tetap 300.000 karena ini PPh ya. Nanti pengurangannya ketika realisasi. Oke, akun belanja ini memang tidak aktif ya. Kita ambil satu ya, di bulan Mei saja. Simpan. Oke, rencana sudah dilakukan di menu staf ya. Kita ke menu kepala madrasah untuk menyetujui. Oke, persetujuan. Setujui. Setujui. Rencana sudah selesai Bapak Ibu. Sekarang kita akan langsung ke realisasi ya. Bagaimana untuk merealisasikan kegiatan tersebut sekaligus dengan pajaknya ya. Otomatis jika realisasi dimulai dari akun bendahara atau staf ya. Kita ke akun bendahara atau staf. Nah, kita sekarang ke menu realisasi ya. Realisasi pendapatan. Nah, ini belum. Oh, sudah ya, sudah dilakukan realisasi pendapatan. Sudah diinput. Kita sekarang bisa langsung ke pengeluaran kegiatan. Oke, kita tambahkan tadi 2 item ya. Tipe kas tunai, metode tunai, penerima, apa tadi? Ada acak Bapak Ibu. Oke, untuk tanggal tadi berapa Bapak Ibu? 12 Mei aja ya. Waktu, oke, jam kerja saja. Setelah itu kita cari komponen biayanya. Tadi di standar apa Bapak Ibu? Penilaian ya. Yang pertama ujian, kita cari tadi apa Bapak Ibu? Komputer ya. Oke. Kita realisasikan komputernya ya. Harga satuan kita tulis di sini. Oke, untuk harga kita tulis 5 juta ya Bapak Ibu sekalian. 5 juta nanti di rencana itu 5.500.000, tapi karena itu dengan PPN maka tulis harga di sini harga satuan kita tulis untuk direalisasi kita tulis 5 juta saja ya. Nah, ketika nanti kita klik PPN, nah di sini kita klik iya ya di sini, kemudian potong pajak PPN, maka di sini akan pas Bapak Ibu sekalian dengan anggaran yang sudah kita sediakan di rencana kerja di RM tadi 5.500.000 itu termasuk pajaknya. Kita sudah rencanakan dananya itu 5.500.000 tapi dengan PPN. Sedangkan harga sebenarnya adalah ini ya 5 juta demikian. Setelah itu bisa klik simpan Bapak Ibu. Oke, menunggu. Sekaligus kita tadi ya yang satu lagi adalah honor kegiatan ya. Kita realisasikan honor kegiatan, sumber dana, tipe, metode penerima, kemudian tanggal berapa Bapak Ibu? Oke, akhir Mei saja ya. Akhir Mei. Selesai. Setelah itu komponen biaya tadi honor ya. Penilaian, standar penilaian ujian ya. Nah, kita honor panitia ujian, eksekusi, harga satuan tetap tadi 300, kita tulis 300. Kemudian kuantitas 1, maaf. Kuantitas 1. Nah, di sini kita klik potong PPh. Nah, PPh yang mana? Kalau ini 21 misalkan ya. Ini maaf. Oh, kelebihan 0 ini maaf. Nah, kelebihan 0. Oke. Potong pajak PPh, kita klik ya, kemudian kita isi di sini. Tadi berapa Bapak Ibu? PPh-nya 15.000 ya. 15.000.
Nah, ini sudah sesuai anggarannya tadi 300.000, tapi dengan kata pokok PPh nanti yang diterimakan adalah 285.000, sedangkan yang 15.000 store pajak ya, yaitu klik simpan. Bapak Ibu, begitu statusnya masih menunggu. Kita ke akunnya kepala madrasah ya untuk menyetujui. Oke, kita setujui di akun kepala madrasah. Ini sudah dengan pajak ya Bapak Ibu sekalian, PPN maupun PPh-nya disetujui, menunggu tanggal realisasi ya. Nah, untuk tanggal realisasi seperti biasa kita ke akun bendara madrasah atau staff sama ya. Kita buat sama tadi. Nomor referensi itu bebas ya, modelnya silahkan untuk Bapak Ibu sesuaikan dengan madrasah masing-masing penomorannya. Tanggal realisasi boleh disamakan dengan tadi ya. Oke, nomor referensi simpan. Selesai Bapak Ibu untuk menu realisasi ya. Kita bisa ke pengeluaran pajak sekarang. Kita tambahkan sumber dana. Sesuaikan dengan nominal tadi ya. Ini tanggalnya tadi sesuaikan, pembayarannya. Setelah itu nanti klik simpan ya, tadi kita di tanggal berapa Bapak Ibu? Di untuk Mei ya tadi ya. Mei 12 kalau tidak salah. Oke. Tinggal dicentang. Setelah itu klik simpan. Oke, sukses. Tambah lagi, ini baru PPN ya. Tadi ada PPh juga. Dari tanggal berapa Bapak Ibu? Akhir tadi ya. Tapi tidak harus sama tanggalnya, ada batasnya ya, monggo silahkan. Centang, centang di sini. Tadi 15.000 PPh 1 tadi ya. Klik simpan. Selesai Bapak Ibu. Nah, ini silahkan ke akun kepala madrasah untuk menyetujui pengeluaran pajak ya. Silahkan persetujuan, setujui, sama juga alurnya. Setelah disetujui, input tanggal realisasi di akun ini ya, di akun bendara. Kita langsung input tanggal realisasinya. Nomor referensinya. Simpan. Oke, selesai satu lagi tanggal kita buat sama, nomor referensi, simpan. Oke, selesai Bapak Ibu, prosesnya selesai. Sekarang kita bisa lihat di laporan ya, apakah sudah muncul di pembantu pajak. Maaf, pembantu pajak ya, buku pembantu pajak. Nah, ini sudah muncul Bapak Ibu untuk pajak yang kita bayarkan tadi. Di sini sudah muncul ya. Kita bisa ekspor juga ke PDF Bapak Ibu. Tadi di bulan Mei ya. Nah, ini bisa diekspor per bulan. Ini dia Bapak Ibu, buku pembantu pajaknya ya, sudah bisa di print. Nah, dan untuk proses selanjutnya silakan Bapak Ibu dicoba ya dari awal untuk input pajak ya, baik untuk PPN maupun PPh ya, tadi sudah kita sharing
dari awal sampai akhir, khususnya bagi madrasah yang sudah IRKAM. Kita tidak membicarakan terkait aturan perpajakan ya. Di sini saya hanya memberikan teknis untuk input bagi Bapak Ibu yang ingin melaporkan perpajakan di IRKAM ya, terkait bagaimana Bapak Ibu mana yang kena pajak, mana yang tidak, bagaimana menghitung, kemudian bagaimana apakah Bapak Ibu terkena pajak atau tidak. Silahkan Bapak Ibu baca juknis bosnya, dan juga ada banyak tutorial dari YouTube-nya Madrasah Reform ya, silahkan dicermati. Di sana ada banyak penjelasan dari Pak Farman ya di Madrasah Reform YouTube-nya, silahkan bisa dicermati penjelasannya dari minggu ke minggu. Beberapa waktu yang lalu sudah dibuat tutorialnya ya untuk perpajakan. Sini saya hanya sharing bagaimana untuk input ketika suatu transaksi benar-benar seharusnya sudah membayar pajak. Bagaimana benar seharusnya membayar pajak. Karena ada perbedaan ya untuk di madrasah swasta maupun madrasah negeri. Karena madrasah swasta itu tidak berhak memungut pajak ya sebenarnya ya, tapi tetap mengeluarkan pajak tapi tidak memungut. Jadi demikian Bapak Ibu sharing kita pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa sekali lagi bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu Bapak Ibu. Barangkali ada yang baru menemukan channel ini, tombol subscribe-nya masih merah, silahkan ditekan, tekan pula loncengnya agar tidak ketinggalan dengan update video saya berikutnya. Kita ketemu di video berikutnya, dan saya doakan Bapak Ibu semua rekan-rekan selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.